Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safwa Semina Aulia. Perkenalkan, saya Novita Sabrina Soleh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari kelompok 12. Kami akan membahas mengenai karya tulis. Kita simak bareng-bareng yuk. Karya tulis sendiri ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu karya tulis non-ilmiah dan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah, atau yang bisa disebut juga dengan tulisan ilmiah, adalah karangan ilmu pengetahuan yang berisikan fakta, berasal dari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, disusun menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmuannya. Kemudian, agar dapat mengetahui sebuah karya itu merupakan karya tulis ilmiah atau bukan, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta, tidak boleh dibuat-buat, dan tidak boleh imajinatif. Yang kedua, sebuah karya tulis ilmiah harus sistematis, artinya penulisannya tidak kemana-mana, terarah, dan fokus dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan keaslian topik yang dibahas. Yang keempat, rasional, yaitu memuat pemikiran-pemikiran yang logis. Yang kelima, menggunakan bahasa yang lugas, artinya tidak mengandung ambiguitas dan tidak ada unsur rancu agar mudah dipahami oleh pembaca, tetapi juga harus menggunakan bahasa yang formal dan baku. Yang keenam, bersifat persuasif. Bentuk persuasif di sini bukan bersifat mengajak pembacanya, melainkan bentuk bahasa yang digunakan harus lugas dan tegas, dan juga dapat dijelaskan secara keseluruhan. Yang ketujuh, tidak emotif atau tidak menonjolkan perasaan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang kedelapan, harus objektif, dan yang terakhir adalah sistematis. Kemudian adalah macam-macam karya tulis ilmiah, yaitu ada proposal penelitian, studi kasus, kertas kerja, laporan penelitian, makalah, risalah, skripsi, disertasi, dan kolokium. Selanjutnya, dalam menulis karya tulis ilmiah, kita juga harus memenuhi karakteristik kebahasaannya. Menurut tim PLPG 2011, dalam Putra 2014, karakteristik kebahasaan tersebut meliputi formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten dalam penggunaan istilah dan diksi, kecendekiaan, yang artinya bahasa yang digunakan harus mengandung bidang keilmuan yang mengungkapkan hasil pemikiran yang logis, dan terakhir, lugas dan jelas. Selain itu, karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi saran, memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, membuktikan hipotesa, dan menyampaikan sanggahan. Selain menambah pengetahuan bagi pembaca, karya tulis ilmiah juga bermanfaat bagi penulis dalam melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan, mendapatkan kepuasan intelektual, serta memperluas ilmu pengetahuan, dan melatih pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai salah satu macam dari karya tulis ilmiah, yaitu makalah. Makalah adalah tulisan resmi yang membahas suatu masalah tertentu yang orisinil dan telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara aktual dengan kontribusi dari beberapa pihak. Syarat pembuatan makalah di antaranya harus cermat, tepat waktu dalam pengerjaannya, berisi informasi yang memadai berdasarkan fakta yang ada, dan menggunakan tata bahasa yang formal namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya adalah struktur makalah yang meliputi cover atau sampul yang memuat judul, logo, identitas penulis, tempat, dan tahun terbit. Kemudian kata pengantar yang berisi pandangan umum terhadap isi makalah, sambutan atau ucapan syukur. Kemudian daftar isi yang memuat susunan halaman yang berisi informasi halaman dari isi makalah. Kemudian bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi pembahasan, bab 3 penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya, dalam membuat makalah, kita perlu mengikuti tahap-tahap pembuatan makalah, agar makalah yang kita buat sesuai dengan standar makalah yang ada. Tahap-tahap tersebut meliputi menyiapkan data atau referensi yang terkait, kemudian mengembangkan kerangka makalah, menulis makalah sesuai dengan pedoman, pemeriksaan kelengkapan hasil tulisan, memahami kerangka masalah, dan membuat rumusan masalah. Lalu ini adalah contoh bagian dari cover dan daftar isi makalah. Sedangkan karya tulis non-ilmiah merupakan tulisan yang berisikan fakta umum maupun pribadi, yang metodologi penulisannya bisa benar ataupun tidak.
Berbeda dengan karya tulis ilmiah yang terkesan lebih baku, pada karya tulis non-ilmiah sifatnya lebih imajinatif, gaya bahasa yang digunakan konotatif dan populer, subjektif, tidak memuat hipotesis, kata-katanya sukar diidentifikasikan, kemudian persuasif, dapat menimbulkan keraguan, topiknya bervariasi, argumentatif, serta penulis biasanya mendramatisasikan tulisannya. Macam-macam karya tulis non-ilmiah meliputi dongeng, roman, hikayat, cerpen, cerita bersambung, novel, puisi, dan naskah drama. Puisi adalah salah satu macam dari karya tulis non-ilmiah yang merupakan tulisan yang berisi ungkapan hati penulis dengan gaya bahasa yang sangat ditentukan oleh irama, rima, larik, dan bait. Puisi menggunakan diksi yang indah dan didominasi oleh maja serta tidak menonjolkan alur dan tokoh. Selanjutnya, puisi juga memiliki beberapa jenis, yaitu puisi lama atau klasik, puisi baru, atau bisa disebut juga dengan puisi bebas, puisi kontemporer, puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, ini adalah contoh dari puisi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.